Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Puspitarini, NPM CA 19111031, ingin menyampaikan bab chapter 5 tentang etika jabatan dan etika legislatif. Baik, silahkan disimak. Yang pertama, etika jabatan. Penyelenggara negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggara negara dalam menjalankan tugas-tugas yang memiliki hak sebagai berikut. 1. Menerima gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Menggunakan hak jawab terhadap setiap teguran. 3. Menyampaikan pendapat di muka umum. 4. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme ditegaskan juga mengenai ketentuan bahwa hubungan antar penyelenggara negara dilaksanakan dengan mentaati norma-norma kelembagaan, kesopanan, kesusilaan, dan etika yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Kemudian, bagi PNS yang duduk dalam jabatan struktural Eselon 5 sampai dengan Eselon 1, selain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, pada dasarnya masih berlaku juga ketentuan disiplin dan sebagai etika perilaku dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980. Ada 8 motivasi dalam chapter 5 ini. 1. Tidak jujur, berperilaku tidak etis, tidak menghormati hukum, tebang pilih dalam mengamini maksud legislatif, perlakuan tidak adil kepada pegawai, tidak efisien dan tidak efektif, menutup-nutupi kesalahan, gagal memperlihatkan inisiatif. Selanjutnya, etika yang berdasar Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila adalah merupakan dasar negara, merupakan landasan ideal negara. Atas dasar itulah pemerintah Indonesia menjalankan kehidupan bernegara. Semua ketentuan yang mengatur kehidupan bernegara didasari oleh Pancasila. Negara dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya dilaksanakan oleh pemerintah, lebih tegas lagi oleh aparatur pemerintah. Dalam menjalankan tugasnya, itulah maka aparatur pemerintah selalu berpegang teguh kepada Pancasila sebagai kode etik pemerintahan secara bulat dan utuh. Pancasila merupakan pedoman pelaksanaan kerja aparatur pemerintah dalam kehidupan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia dalam berbagai hal. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya mencerminkan kehidupan budaya dan akhlak masyarakat Indonesia. Sila-sila Pancasila memiliki makna tersendiri dalam kehidupan masyarakat dan menjadi pedoman hidup. Selanjutnya ada 5 sila Pancasila yang masyarakat Indonesia harus ketahui. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, etika pemerintahan menuntut agar kekuasaan dalam negeri dijalankan sesuai dengan 1. Asas legalitas atau legitimasi hukum. 2. Disahkan dan dijalankan secara demokratis atau legitimasi demokratis. Terakhir, dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip moral atau tidak bertentangan dengannya, atau legitimasi moral. Selanjutnya, etika legislatif. Isu-isu etika legislatif umumnya terkait dengan perilaku anggota legislatif dalam beberapa bentuk seperti Nigro dan Nigro 2018, menerima hadiah atau sumbangan, mencari keuntungan pribadi dari kontrak-kontrak negara, mewakili kepentingan individu atau sekelompok individu di hadapan legislatif, menyalahgunakan informasi internal di lembaga legislatif, melobi demi keuntungan pribadi, menerima dana dari swasta dan elemen masyarakat lainnya. Etika legislatif memunculkan keraguan dalam benak masyarakat karena ternyata ketamakan dan ambisi legislator tidak lebih sedikit daripada ketamakan dan ambisi orang lain yang menjalankan kekuasaan politik dapat menghambat berlakunya etika dalam kehidupan publik.
Ada beberapa etika yang dapat kita temukan dalam kehidupan legislatif adalah sebagai berikut. Thomson 2002. 1. Etika minimalis. 2. Etika fungsionalis. 3. Etika rasionalis. Etika rasionalis terdiri dari segi-segi partikular atau partikular dari generalitas. 2. Legislator otonom. 3. Koneksi uang. 4. Keharusan publisitas. Baik, sekian presentasi saya hari ini. Ada sedikit quotes. Banyak anak muda yang tumbang karena korupsi. Mereka lupakan visi dan hanyut pada nikmat duniawi. Bagaimana akan bersikap anti korupsi jika sejak muda hanya sibuk dengan urusan sendiri? Najwa Shihab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.